Halo semua, selamat datang dalam video ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Rafael Snemahia dengan NPM 2106707183. Saya Alif Farsi Ihsan Maulana dengan nomor NPM 2106707132. Saya Davi Syarif Tanjung dengan NPM 2106706483. Saya Senanugi Nanda Putri Kemala dengan NPM 2106706533. Kami akan mempresentasikan dan memaparkan hasil diskusi kami terkait dua soal yang telah diberikan dalam topik kesetimbangan kimia. Ini adalah foto sebagai bukti dalam diskusi kami. Lalu langsung saja ke dalam soalnya. Untuk nomor 1, iodin diketahui bahwa larut dalam air dan lebih larut lagi dalam karbon tetaklorid atau CCl4. Dan untuk konstanta kesetimbangannya itu bernilai 83 pada suhu 20 derajat Celcius. Untuk pertanyaan yang A, seorang siswa menambahkan 0,03 liter CCl4 ke dalam 0,2 liter aqueous yang mengandung 0,032 gram I2. Lalu kita disuruh menghitung sisa atau fraction of I2 itu sendiri dalam bentuk aqueous itu sendiri. Lalu untuk soal yang B, siswa tersebut mengulangi percobaan tersebut dengan 0,03 liter CCl4 dan menggunakan I2, fraction I2 dari yang soal 1A tadi. Dan untuk soal yang C, membandingkan hasil dari yang B dengan menggunakan 0,06 liter CCl4 dan bandingkan perbedaannya. Langsung saja ke pembahasannya untuk yang 1A. Jadi kita mencari nilai mol I2 itu sendiri terlebih dahulu dengan mengkalikan 0,032 gram I2 dengan 1 mol I2 itu sendiri dengan per mR-nya yaitu 253,8 gram I2. Dan ditemukan hasilnya itu 1,26 dikali 10⁻⁴ mol I2. Kemudian kita tuliskan kembali reaksinya untuk menuliskan mRs-nya. Dan dalam mRs ini kami menyimpulkan untuk mol reaksinya dengan huruf X. Dan didapatkan untuk sisanya dari I2 aki itu sendiri sebesar 1,26 dikali 10⁻⁴ min X. Dan untuk I2 CCl4 sebesar X. Di sini kita dapat mencari nilai X dengan menggunakan rumus Kc, yaitu konsentrasi I2 CCl4 per I2 dalam bentuk aqueous itu sendiri. Sama dengan X per 0,03 per 1,26 dikali 10⁻⁴ min X per 0,2. Sama dengan 83. 83 ini sendiri merupakan nilai Kc yang sudah kita ketahui dalam soal tadi. Dan setelah kami hitung, ditemukan nilai X itu sebesar 1,166 dikali 10⁻⁴. Jika sudah diketahui nilai X itu sendiri, kita dapat mencari nilai I2 aki yang tersisa, yaitu 1,26 dikali 10⁻⁴ min X per 1,26 dikali 10⁻⁴, di mana nilai X tadi sebesar 1,166 dikali 10⁻⁴. Dan ditemukan hasilnya itu sebesar 0,075. Oke, lanjut. Selanjutnya untuk yang nomor 1B, caranya sebenarnya sama dengan 1A, cuma pada inisial I2 dikali dengan 0,075, yaitu hasil dari perhitungan 1A. Selanjutnya kita bisa mencari nilai X dengan menggunakan rumus Kc, yaitu konsentrasi I2 CCl4 per konsentrasi I2, atau X per 0,03 dibagi dengan 0,075 dikali 1,26 kali 10⁻⁴ dikurang X per 0,2 sama dengan 83. Lalu akan kita dapatkan hasil X yaitu 8,747 dikali 10⁻⁶. Dari sini kita bisa mencari sisa I2 dengan menggunakan rumus 1,26 dikali 10⁻⁴ dikali 0,075 dikurang X per 1,26 dikali 10⁻⁴. Terus tinggal kita masukin X-nya dengan nilai yang tadi, yaitu 1,26 dikali 10⁻⁴ dikali 0,075 dikurang 8,747 dikali 10⁻⁴ dibagi dengan 1,26 dikali 10⁻⁴. Dan didapatkan hasil yaitu 0,0056. Sekarang kita lanjut ke nomor 1C. Jadi untuk nomor 1C ini caranya itu mirip-mirip seperti yang nomor 1A dan juga 1B. Jadi pertama-tama kita harus cari X-nya terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan rumus Kc.
KC sudah diketahui bahwa KC-nya itu 83. Jadi caranya itu adalah dengan konsentrasi I2 CCl4 per konsentrasi dari I2 yang berbentuk aqueous. Jadi sama dengan X per 0,060 per 1,26 dikali 10 pangkat min 4 kurang X per 0,200 sama dengan 83. Nah, setelah itu akhirnya ditemukan bahwa X itu hasilnya adalah 1,211 kali 10 pangkat min 4. Setelah kita mengetahui X-nya, maka kita bisa mencari dari sisa I2-nya, yaitu dengan cara 1,26 dikali 10 pangkat min 4 dikurangin X per 1,26 dikali 10 pangkat min 4. Tadi kan X sudah kita ketahui, yaitu 1,211 dikali 10 pangkat min 4. Jadi tinggal kita masukkan saja, jadinya 1,26 dikali 10 pangkat min 4 dikurangin 1,211 dikali 10 pangkat min 4 per 1,26 dikali 10 pangkat min 4. Didapatkan hasil yaitu 0,039. Jadi tadi kan kita harus membandingkan dengan hasil yang 1B. Jadi jika dibandingkan maka dari hasil 1C ini itu hasilnya itu adalah lebih besar daripada hasil dari 1B. Maka bisa kita simpulkan bahwa ekstraksi tunggal CCl4 sebesar 0,060 akan menghasilkan sisa I2 yang bisa dikatakan lebih banyak dibandingkan dari ekstraksi I2 dengan CCl4 sebesar 0,030 liter. Baik, selanjutnya kita masuk ke nomor 2. Seorang siswa meletakkan beberapa es di dalam sebuah gelas yang sudah terisi dengan air. Beberapa menit kemudian, dia menemukan bahwa es tersebut bercampur dan tergabung satu sama lainnya. Jelaskan apa yang terjadi. Ketika es batu dikeluarkan dari freezer, es batu biasanya memiliki suhu di bawah titik bekunya, yaitu 0 derajat Celcius. Ketika es batu dituangkan ke dalam gelas yang berisi air, terdapat air yang terperangkap di antara es-es tersebut. Air tersebut memberikan kalor kepada es batu yang membuat kondisi ini bersifat eksotermik. Pada saat air mengalirkan kalornya ke dalam es batu, air mengalami penurunan suhu. Dalam kondisi eksotermik, ketika suhu menurun mengakibatkan meningkatnya nilai konstanta reaksi perubahan air ke dalam es. Peningkatan konstanta reaksi pada reaksi tersebut menandakan bahwa konsentrasi produk lebih besar daripada konsentrasi reaktan. Artinya akan lebih banyak es yang terbentuk. Hal ini terjadi karena pada titik beku air lebih dahulu membeku daripada kondisi es yang mencair karena aliran kalor tersebut. Dengan berubahnya air menjadi es akan menjadi penghubung yang merekatkan kedua es tersebut sehingga kedua es yang mengapitnya menempel. Oke, itu sekian presentasi dan pemaparan dari hasil diskusi kami. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.